Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, selamat beraktivitas seperti biasa. Ya, jumpa lagi bersama saya tentunya di channel Toko Amar. Channel yang membahas seputar warung sembako, teman-teman. Ya, pada video kali ini kita sharing-sharing lagi nih mengenai langkah-langkah sederhana untuk meningkatkan omset harian di warung sembako ya. Ini bagi para pemula atau yang sudah profesional, kita sharing-sharing dan kita pelajari hal yang membuat omset di warung kita semakin meningkat, tentunya omset harian ya teman-teman. Ya, baik teman-teman dan sahabatku semuanya, sebelum video kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan pencet tombol loncengnya biar enggak ketinggalan pada video berikutnya. Yang sudah mengikuti di channel ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ditambahkan rezeki yang halal dan berkah tentunya ya teman-teman. Ya, baik teman-teman, kita lanjut pada video kali ini ya. Ini mengenai tips langkah-langkah sederhana untuk meningkatkan omset harian di warung sembako ya teman-teman. Ya, ada beberapa langkah-langkah sederhana untuk meningkatkan omset di warung sembako ya, omset berjalan setiap harinya ya. Ini ada beberapa tips untuk Anda ya, untuk teman-teman semuanya yang pemula atau yang sudah profesional ya. Kita sharing-sharing atau berbagi pengalaman untuk meningkatkan omset di warung sembako ya. Yang pertama, memahami harga dan persaingan ya. Tentu di dalam usaha sembako mungkin ada pesaing-pesaing, di antaranya sesama warung sembako, itu sudah biasa atau sudah manusiawi ya. Nah, ini yang nomor satu, memahami harga dan pesaing. Langkah pertama perlu dilakukan adalah melihat kembali harga barang yang dijual ya. Sebuah survei menunjukkan bahwa sebagai besar konsumen lebih memilih berbelanja di tempat yang menawarkan harga lebih rendah. Nah, itu pasti banyak sekali diminati para pelanggan kalau ketika kita jualan kita bisa ngasih harga yang lebih rendah ya. Oleh karena itu penting untuk melakukan perbandingan harga dengan toko atau warung yang lainnya ya. Nah, ini perlu kita pahami, jangan sampai harga di warungmu lebih tinggi ya. Nah, ini kalau biasanya sesama warung sembako ya, tentu biasa udah ada pesaing, itu sudah hal lumrah ya, atau sudah terbiasa dimanapun tempat. Oleh karena itu bisa membuat konsumen beralih ke tempat lain. Nah, ini kita harus mempelajari hal-hal atau langkah-langkah kita menjalankan usaha warung biar omset harian kita semakin meningkat ya. Nah, ini jangan sampai kita menjual barang atau produk kita itu lebih tinggi dibanding warung sembako yang lain. Nah, ini berpotensi untuk mengalihkan pelanggan kita ke warung yang lain. Nah, makanya harus kita cermati hal-hal atau langkah-langkah yang sekiranya itu lebih murah dibanding warung yang lainnya. Tapi jangan terlalu murah terus dimurah-murahin ya. Tapi kita melihat apa ya, tentu
melihat pada jual kita itu kita belanja harganya berapa. Nah, itu sekiranya kita sudah mempunyai hasil sedikit-sedikit, yang penting lancar ya teman-teman. Ya, yang nomor 2 UPT variasi produk ya. Nah, ini perlu kita perhatikan bagi para usaha warung sembako ya. Dengan perkembangan tren di masyarakat, penting untuk selalu menyediakan produk terbaru yang sedang populer. Misalnya kamu berada di lokasi yang ramai ya, seperti di perkotaan atau dekat kampus ya, atau perumahan, atau yang ada di pedesaan ya. Tentu kita harus menyediakan barang-barang yang berkaitan dengan gaya hidup atau kebutuhan sehari-hari, akan membuat warungmu lebih diminati para pelanggan. Nah, ini harus kita perhatikan dari segi kita mendirikan sebuah usaha warung sembako ya, yang ada di mana saja berada. Yang penting kita melihat kondisinya ya, melihat para pelanggan kita mempunyai gaya hidup atau kebutuhan sehari-hari atau yang harus kita sediakan di warung kita ya. Nah, pelanggan cenderung belanja di tempat yang menawarkan beragam produk yang mereka cari. Nah, ini harus kita bisa mencermati hal yang demikian ya teman-teman. Mungkin kita harus menyediakan produk-produk yang populer atau yang terbaru, itu bisa membuat daya tarik para pelanggan kita ya teman-teman. Kita harus berusaha mencari produk-produk terbaru dari berbagai dagangan atau berbagai macam-macam jajanan yang harus kita sediakan atau yang kita belanjakan di warung kita ya teman-teman. Yang ketiga, memperluas target pasar ya. Nah, ini yang kita harus cermati setiap harinya untuk omset harian. Nah, ini harus memperluas target pasar adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan omset ya. Nah, ini harus kita melakukan riset pasar tentang preferensi konsumen ya, jenis produk yang dicari dan harga yang bersaing, akan membantumu menjangkau demografis baru. Misalnya apabila warung sembakomu saat ini melayani keluarga, mempertimbangkan untuk menyediakan produk bagi anak-anak ya, atau orang tua, atau dari kalangan pelajar ya. Nah, ini akan bisa menjadi langkah bijaksana karena kita harus memikirkan omset harian juga, itu penting sekali ya teman-teman. Nah, ini harus menyiapkan produk-produk yang ada di warung sembako kita ya, untuk masyarakat setempat atau para anak-anak atau pemuda. Nah, ini yang harus kita cermati di semua produk-produk yang kita belanjakan setiap harinya ya, agar para pemuda atau anak atau orang tua itu semakin mempunyai daya tarik untuk ke warung kita ya teman-teman, untuk warung Anda semuanya. Nah, ini perlu kita siasati hal yang demikian teman-teman. Yang selanjutnya yang nomor 4 ya. Nah, ini di dalam usaha warung sembako kita adalah harus kita utamakan pelayanan pelanggan ya. Ini cenderung kepada pelanggan yang harus kita puas ya. Para pelanggan adalah kunci. Data menunjukkan bahwa lebih dari 70 sampai 80 pelanggan ya akan kembali ke toko jika mereka puas dengan pelayanan yang diterima. Nah, ini mungkin kita
dalam melayani atau dalam berinteraksi kepada para pelanggan kita ya. Ini harus mencakup bukan hanya kualitas produk tapi juga keramahan sebagai usaha warung sembako ya. Harus menciptakan suasana yang nyaman di warungmu, akan mendorong pelanggan untuk kembali lagi untuk belanja ke warung kita ya. Nah, ini adalah yang harus kita lakukan. Utamakan pelayanan kepada pelanggan ya. Kejujuran dan keramahan itu penting sekali ya teman-teman. Langkah yang kelima ya. Nah, ini strategi penjualan yang efektif ya. Mengatur strategi penjualan yang tepat adalah sebuah keharusan bagi kita atau bagi Anda yang usaha warung sembako ya. Hal ini bisa meliputi pendekatan pemasaran offline dan online. Misalnya kamu bisa memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk atau menawarkan diskon ya. Spesial pada hari-hari tertentu. Memahami kelebihan dan kekurangan produk yang ditawarkan juga dapat membantu dalam merencanakan strategi penjualan ke depannya. Nah, ini yang harus mempunyai penjual yang efektif. Nah, ini harus kita lakukan demi untuk mempromosikan pada penjualan kita ya. Nah, ini sangat-sangat membantu atau melihat kondisi kedepannya bagaimana mau perkembangan di zaman yang akan datang ya. Makanya para penjual atau usaha warung sembako ya, tentu kita dapat menawarkan atau melihat kekurangan produk yang ada di warung sembako kita melalui media sosial ya. Ini harus kita cermati ya bersama-sama teman-teman, biar omset itu setiap harinya itu naik terus. Kita harus menjaga kondisi atau memahami barang atau kelebihan barang ya, atau kekurangan barang atau kekurangan produk pada warung sembako kita ya teman-teman ya. Yang selanjutnya langkah-langkah yang sederhana ya. Ini yang nomor 6 ya. Mungkin kita harus di warung sembako kita itu ada promosi yang menarik. Tentunya promosi adalah cara yang sangat efektif untuk menarik perhatian konsumen ya. Misalnya memberikan diskon saat pembelian tertentu ya, mungkin akan mempunyai gaya tarik kepada para pembeli ya. Nah, ini atau kita harus program beli satu atau beli dua ya, maksimal beli dua gratis satu. Nah, ini pada produk tertentu aja, tapi jangan semua produk ya. Nanti Anda akan yang ada malah tidak omset harian meningkat, malah yang ada bangkrut. Nah, ini pakai strategi seperti ini tidak hanya menarik konsumen baru tetapi juga mendorong pelanggan yang lama untuk kembali. Promosi sederhana seperti ini cukup efektif ya, menarik pembeli lebih banyak walaupun perlu mengobrolkan keuntungan jangka pendek. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya, maksimal yang ada promosi yang sekiranya itu masih menguntungkan atau yang masih membuat omset kita sehariannya itu meningkat ya teman-teman. Yang penting kita melihat produk yang sekiranya jadi ya, beli dua gratis satu untuk untuk menarik para pelanggan atau konsumen terhadap warung sembako kita ya teman-teman ya. Yang selanjutnya ya, langkah mengetahui kebutuhan
kebutuhan para pelanggan. Nah, ini yang harus kita cermati juga ya di dalam usaha warung sembako kita. Tentu kita harus mencermati kebutuhan semua dari kalangan atau dari kebutuhan para pelanggan kita ya. Penting untuk memahami kebutuhan spesifik pelangganmu berdasarkan lokasi warungmu ya teman-teman. Misalnya jika kamu membuka warung usaha di dekat kawasan perumahan ya, atau di pedesaan, atau di mana saja berada ya, yang intinya ada mempunyai gaya tarik ya, menyediakan makanan cepat saji atau cemilan bisa menarik perhatian ya. Nah, ini harus kita sediakan ya, seperti halnya ada roti atau ada banyak lagi yang lainnya ya. Mungkin yang cemilan-cemilan enak atau yang sangat menarik bagi perhatian bagi para pelanggan ya. Sementara bila warungmu berada di lingkungan perumahan atau di pedesaan ya, fokus pada kebutuhan dasar seperti bahan produk yang akan lebih menguntungkan. Nah, ini misalnya kalau di pedesaan atau di perumahan itu biasanya berbeda ya. Ini menyangkutnya kebutuhan pokok dari masyarakat setempat, biasanya itu yang lebih efektif ya teman-teman. Nah, ini bagi para teman-teman semuanya yang usaha warung sembako dimanapun tempat, kita harus mencermati hal yang demikian ya teman-teman. Nah, ini yang harus kita perhatikan di warung sembako kita ya. Ini yang terakhir nomor 8. Tingkatkan pelayanan di warung sembako Anda ya. Nah, ini kita harus menjaga kualitas pelayanan, tidak boleh diabaikan. Nah, ini harus benar-benar kita memahami atau menyediakan layanan yang ramah dan informatif ya. Sangat penting untuk membangun hubungan dengan baik atau dengan para pelanggan itu harus baik ya. Nah, ini harus kita cermati semuanya ya. Mungkin pelanggan yang merasa dihargai cenderung akan kembali belanja ke warung sembako kita ya. Nah, ini harus kita mempelajari yang demikian ya. Kita harus juga didorong untuk memberikan layanan yang terbaik sehingga para pelanggan belanja menjadi menyenangkan. Nah, ini kita harus mempunyai pengalaman berbelanja menjadi menyenangkan. Nah, ini biasanya tergantung kita ya sebagai usaha warung sembako untuk tentunya untuk cenderung menghargai para pelanggan kita ya. Mungkin akan menjadi kenyamanan yang para pelanggan itu datang ke warung kita. Nah, itu harus kita cermati ya. Demikianlah yang harus kita tingkatkan di usaha warung kita ya, supaya omset harian semakin meningkat teman-teman. Baik teman-teman dan sahabatku semuanya yang ada di mana saja berada, dukung channel ini terus ya. Semoga pada video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan saya pribadi masih belajar ya, bersama-sama belajar ya. Mudah-mudahan pada video kali ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Dukung channel ini terus dan ikuti channel ini terus ya, dan pencet tombol notifikasinya dan di share sebanyak-banyaknya ya biar makin berkembang. Saya mengucapkan banyak terima kasih
kepada kalian semuanya yang sudah mengikuti di channel saya terus ya. Ya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.